Saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Rizky Yuta. Saya Rata Dewi. Saya Anissa Maria. Wait a minute. Saya Diki Arenza. Selamat siang. Sebelum lanjut ke langkah-langkah, pertama-tama kita akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan untuk merakit smart lock atau kit RFID ESP32. Pertama-tama di sini ada board ESP2 dan kit. Ini adalah modul development board yang mempermudah pengguna untuk mempelajari dan mencoba rangkaian-rangkaian menggunakan chip ESP WOM32. Model ini digunakan untuk membuat beberapa aplikasi IoT. Lalu, untuk koneksi ke komputer, di sini kita menggunakan konektor Type-C. Modul ini dilengkapi dengan beberapa sensor di dalamnya, seperti sensor sentuhan dan juga sensor magnetik. Yang kedua di sini ada LCD 16x2. Disebut dengan LCD 16x2 karena jumlah kolomnya ada 16 dan barisnya ada 2. Kemudian di belakangnya di sini sudah tertanam Inter-Integrity Circuit atau sering disebut dengan I2C, yaitu standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran serial clock dan saluran data yang membawa informasi data dengan I2C dengan mengontrolnya dalam perkembangannya agar pin yang dipakai oleh LCD semakin sedikit. Nah, di sini ada kunci atau board yang kita menggunakannya, yaitu ada buzzer, ada sensor PID41 atau PID41, lalu ada sensor tempel, dan ada di 12 volt. PCB merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer dengan lapisan jalur konduktornya. Sudah ada beberapa komponen yang sudah dipasang di sini, yaitu yang pertama ada buzzer, yaitu sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer. Buzzer elektronika ini sering digunakan sebagai alarm. Jadi misalkan kita tetapkan di sini, dia akan berbunyi. Komponen yang kedua di sini ada transistor TIP41 atau TIP41C, yaitu jenis transistor yang populer karena kemampuannya dalam mengalirkan arus tinggi dan menangani tegangan tinggi dalam berbagai aplikasi. Transistor ini berperan penting dalam mengendalikan dan menguatkan sinyal daya. Dengan kemampuannya itu, maka transistor ini sangat cocok digunakan sebagai saklar pada rangkaian RFID ESP32 ini. Kemudian yang hijau ini adalah step down MP1584, yaitu modul step down mini yang bisa menghasilkan arus sampai 3 AMP dengan output yang fix 5 volt, dengan input sebesar 7 volt sampai 8 volt. Terakhir ada DC 12 volt, kita bisa menggunakan adaptor untuk input tegangan listrik di sini. Selanjutnya di sini ada RFID 22. RFID tag, RFID reader dibedakan menjadi dua macam, antara lain pasif membaca dari RFID tag aktif, lalu yang kedua adalah RFID aktif dapat membaca data RFID tag pasif. Caranya dengan menempelkan kartu di sini, kemudian door lock-nya akan terbuka. Selanjutnya ada LCD stop light. Digunakan sebagai indikator untuk membaca apakah kartu yang kita tetap ke RFID berfungsi atau tidak, dan fungsi lainnya adalah untuk melihat apakah rangkaian kita sudah aktif atau belum. Untuk itu di sini ada gantungan kunci atau keytag. Section adalah gantungan kunci yang bisa kita tempelkan untuk membuka kunci. Bisa dibaca oleh RFID sebagai pengganti kartu. Di sini ada tombol fast button. Modul fast button akan kita rangkaikan dengan PCB. Di sini ada beberapa fungsi untuk mereset, berganti mode, dan lain sebagainya. Ini adalah tombol on off.
Tombol on off ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian yang sudah kita buat nanti. Selanjutnya di sini ada solenoid door lock. Solenoid door lock yang berfungsi untuk mengunci pintu dapat dikombinasikan dengan microcontroller untuk membuat proyek sistem keamanan rumah. Nanti kita akan sambungkan ke PCB secara sistem, dia akan membuka dan menutup otomatis ketika kita tap kartunya. Kemudian ini ada kabel penghubung USB A ke USB C. Berikutnya ada kabel USB Type-C yang nanti kita akan hubungkan ESP32 DevKit versi 1 ini ke komputer atau laptop untuk diprogram menggunakan kabel ini. Ini ada adaptor. Adaptor berguna untuk menghubungkan rangkaian PCB ke RFID ESP32x3. Smart card dan pin. Macam tak betul je budak ni. Smart card berguna saat kita tap ke RFID ini akan membuka akses pintu atau menutup pintu. Last but not least, di sini ada kabel female to female. Kabel jumper female to female atau lubang ke lubang berguna untuk menghubungkan antara komponen satu dengan yang lainnya. Langkah pertama, kita ekstrak dulu foldernya. Lalu kita buka. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 folder, yaitu yang pertama ada Arduino, ada link preference, lalu yang ketiga ada driver board, ada library, ada program, ada gambar atau sistematik, dan yang terakhir ada e-book atau video. Oke, kita buka file pertama yaitu file Arduino. Kemudian kita ekstrak filenya. Kita buka folder Arduino, lalu klik Arduino. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman. Selanjutnya kita klik file lalu klik reference. Di sini kita akan memasukkan URL ke port manager. Nah, kita cari dulu, kita ke folder sebelumnya yaitu yang nomor 2 link preferences. Kita klik notepad. Nah, ini kita copy dengan klik kanan dan tekan copy. Nah, selanjutnya kita paste di additional board ini yaitu dengan cara tekan CTRL V di keyboard. Oke, kita tutup dahulu. Kita akan sambungkan ESP32 dengan kabel Type-C. Setelah itu, kita hubungkan ke laptop. Nah, kalau sudah tersambung, kita akan menginstal driver agar ESP32-nya terbaca. Pertama, kita buka control panel, klik hardware dan sound, device and printers. Di sini kita klik properties, lalu kita ke hardware dan klik properties, kemudian change setting. Di sini kita klik driver, lalu kita klik update driver. Kemudian di sini ada browse. Nah, browse ini kita arahkan ke folder yang ketiga. Klik folder yang ketiga, lalu kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak, ini adalah foldernya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan file yang sudah kita ekstrak tadi ke browse. Nah, kita harus ingat posisi filenya ya teman-teman. Kemudian kita klik next. Pastikan di sini tulisannya device drivers for your device.
kita kembali ke folder lalu buka Arduino-nya. Lakukan seperti yang tadi dengan posisi ESP32-nya masih tersambung ke laptop. Lalu kita pilih tools, kita akan menambahkan port manager. Selanjutnya kita klik ESP32 di kolom pencarian. Perlu diingat ya teman-teman, kita harus menginstal yang versi 14. Jangan sampai salah. Kalau salah, hasilnya akan seperti ini. Nah, cara supaya tidak error saat mengupload itu adalah dengan memperhatikan versi yang kita download ya teman-teman. Kalau misalnya salah pilih versi, itu akan menyebabkan error saat kita menguploadnya. Nah, kalau sudah terinstall, nanti di sini akan muncul ESP32 versi 14 installed atau sudah terinstall. Lalu kita klik tools, kembali lagi ke board. Lalu pilih yang ESP32 Dev Module. Kemudian kita pilih tools, pilih port yang COM5. Selanjutnya kita akan update library. Kita pilih sketch, lalu include library, kemudian klik manage library. Nah, kita akan ke folder selanjutnya, itu folder yang keempat. Perhatikan di sini folder yang kita ekstrak tadi, harus ingat ya posisinya di mana. Satu-satu kita masukkan yang pertama di sini CNC, kita klik sketch. Lalu klik chip library, kita ulang kembali langkahnya. Selanjutnya MFRC. Selanjutnya yang ketiga kita masukkan satu-satu. Selanjutnya kita cek apakah sudah masuk atau belum. Oke, sudah lengkap ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buka coding. Lalu kita klik folder yang kelima. Lalu kita pilih MCKit RFID. Nah, ini adalah tampilan codingnya. Di sini kita bisa rubah SSID-nya. Kemudian SSID yang bawah kita samakan dengan SSID yang atas tadi. Berikut ini adalah skematik dari smart door lock yang kita akan rangkai. Langkah pertama, pasang board ESP32 ke PCB dengan posisi yang sesuai.
Selanjutnya, hubungkan RFID 522 ke PCB menggunakan kabel jumper dengan format sebagai berikut. RFID 3.3 volt ke PCB 3.3 volt, ground ke ground, reset ke reset, serial data RFID ke pin SDA PCB, serial clock RFID ke pin serial clock PCB, MOSI ke pin MOSI PCB, MISO RFID ke pin MISO PCB. Hubungkan LCD 16x2 ke PCB menggunakan kabel jumper dengan format VCC LCD ke 5V PCB, ground LCD ke ground PCB, serial data LCD ke serial data PCB, serial clock LCD ke serial clock PCB. Langkah selanjutnya, hubungkan dulu modul fast button ke reset PCB. Lalu hubungkan solenoid door lock ke DRLK atau door lock PCB. Kemudian hubungkan kabel on-off ke pin SP PCB. Selanjutnya hubungkan LED traffic light ke PCB dengan format red ke red, yellow ke yellow, green ke green, ground ke ground. Lalu di sini modul fast button 2 kita sambungkan ke MSTR atau master. Oke, di sini kita akan melakukan uji coba rangkaian dengan menggunakan kartu RFID dan WiFi yang tersambung di 90. Nah, di sini kita sudah sambungkan ya kabel adaptor ke Selanjutnya, kita colokkan kabel adaptor dan isi 12 volt, lalu kita tekan tombol power. Nah, kita lihat pada LCD, di sini akan muncul tulisan seperti ini, SSID kelompok 1, PW 5-8 dengan lengkap alamat IP-nya. Di sini muncul, silahkan scan kartu Anda. Di sini untuk scan kita bisa menggunakan kartu master dan juga kritik. Kenapa kritik? Karena kritik bisa dibawa kemana-mana, sedangkan kartu master ini kita bisa taruh di rumah untuk verifikasi. Selanjutnya kita tap kartu master pada RFID. Nah, di sini muncul scan kartu selain master. Kita coba daftarkan kembali. Lalu secara cepat kita ganti dengan kartu master. Nah, ini kartunya sudah terdaftar. Nah, tombol yang hijau ini berguna untuk mereset atau mengulang, berbeda dengan tombol yang merah tadi yang hanya bisa untuk menghidupkan dan mematikan. Tombol yang hijau ini hanya untuk mengulang. Nah, lihat pada LCD, di situ sudah ada tulisan Master ID sudah dihapus, jadi sudah terhapus ya teman-teman. Nah, untuk tombol merah ini berguna untuk mereset kartu master. Jadi, ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau ganti kartu master, maka kita bisa pencet tombol merah ini. Oke, kita pencet. Nah, ini kartu masternya sudah terhapus, sudah terreset. Lalu kita akan coba tempelkan keychainnya. Nah, ini akan menjadi master baru. Nah, seperti itu, kartu yang pertama kali menempel akan menjadi master.
Selain menggunakan kartu, kita juga bisa menggunakan WiFi untuk mengoperasikan rangkaian smart download. Kita masukkan password sesuai dengan yang tertera di LCD tadi. Oke, sudah terhubung. Di sini tertulis tidak ada internet karena memang kita tidak menggunakan internet, tapi kita hanya untuk mengakses kesannya. Jadi setelah selesai kita bisa mematikan WiFi. Selanjutnya kita buka Chrome, lalu kita klik alamat IP-nya ya. Dan kita ketik 192.168.4.1. Nah, sudah terbuka ya kunci pintu rumah IoT Control dan solenoid door. Nah, ini solenoidnya sedang tertutup. Kita tekan, kita tutup kembali. Nah, ini hijau artinya sudah terbuka dan kita tutup kembali. Itulah video tutorial dari kami. Kurang dari mohon maaf.